MTS Munawaroh Kabupaten Cilacap yang bertempat di Selarang ini itu didirikan tahun 2008. Kenapa latar belakang perlu adanya MTS? Karena pada saat itu yang pertama menjadi bahan pertimbangan pendiri itu karena dekat dengan komplek, sehingga perlu sekali pendidikan agama secara menyeluruh lah, bukan hanya di pengajian tradisional tapi juga yang legal seperti MI, MTS dan seterusnya. Dan pada saat itu tahun 2008 itu keberadaan saya mendirikan MTS itu memang didukung oleh tokoh-tokoh terkenal punya masa. Salah satu diantaranya adalah Kiai Haji Masrur. Itu pada saat itu ngalor ngidul ngetan ngulon itu selalu saya ajak. Kemudian yang kedua, saya gandeng Bapak Haji Kamaluddin. Dan beliau juga semangat, hampir kalau 1 minggu tidak datang ke rumah saya itu katanya kayak sebulan. Maksud lain sih saya tidak ngerti gitu. Ya gitu. Akhirnya saya enteng mendirikan sekolah ini karena ada pendana, kemudian ada fasilitas umat yang difasilitasi nang Bapak Kiai Masrur. Setelah semuanya beres, terbentuk kepanitiaan pendiri. Kemudian waktu itu tinggal berdiri, beda dengan sekarang. Kalau sekarang ijob diurus dulu. Ijob bisa turun kalau sudah punya sekolah, punya tanah atas nama sekolah tersebut, gurunya lengkap, sarpas lengkap, itu sekarang. Kalau dulu tidak, itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, Yayasan Islamic Center Munawaroh dulu itu komplang. Tanahnya luas, gedungnya magrong-magrong banyak, tidak dihuni pada kropos. Dan pada saat itu saya gandeng Pak Dirman yang pada saat itu masih berkuasa lah di SMK. Kepalanya Pak Sujono. Pak Dirman dukung sekali, bahkan siap di depan dan memberikan lokal, 3 lokal sebelah timur yang Mujur Ngidul. Karena pada saat itu siswa SMK itu sekitar 36, 3 kelas. Nah kalau masuk itu ya tidak masuk semua, pada masuk warung pulang gitu. Jadi yang masuk sekolah sedikit. Halaman sekolah waktu itu kayak sawah, lubang, dalam. Kalau musim hujan, siswa-siswa SMK kalau masuk sekolah ya copot sepatu. Memang tengah ada galemnya, tapi kan busuk. Apalagi kalau kecemplung nggak jadi sekolah, kejebur sih. Nah, jalan dibuka MTS, lalu saya urus ijob. Untuk pengurusan ijob, sekretarisnya Mas Basor waktu itu. Yang teken loh di ijob untuk pengurusan ijob. Kalau sekretaris pendiri dulu itu Pak Mahmud. Kakak apa adik ya? Kakak ya? Iya, kakaknya Mas Basor. Begitu. Itu dulu sekretaris pendiri. Nah, kalau menggunakan sekretaris untuk pengurusan ijob, saya menggunakan Mas Basor. Sebenarnya pada waktu itu dirapatkan di rumah Pak Kiai Masrur untuk menentukan kepala sekolahnya siapa, dibuka kapan dan sebagainya. Akhirnya pada waktu itu saya selaku ketua pendiri yang saya ajukan kepala sekolah itu Pak Suradi. Nah, Pak Suradi menolak dengan alasan waktu itu masih jadi dosen di YIG. Kemudian saya ajukan yang kedua Ismangun. Ismangun juga menolak, alasannya baru jadi lurah masa orang tahu ngantor gitu. Lalu yang ketiga yang saya ajukan itu Dirman. Nah, pendiri orang ana sing setuju gitu. Akhirnya Pak Kiai Masrur menunjuk saya. Nah, saat itu sekretarisnya
Pak Kiai Mahmud yang nekeni itu. Nah jalan lah. Itu jadi alasan ke-1 itu. Alasan kedua adalah Islamic Center gedungnya banyak yang kosong. Sehingga waktu itu saya menempati ruang SMK yang sebelah wetan Mujur Ngidul. Begitu dibuka membutuhkan guru 14, yang daftar 27. Nah yang nyeleksi ini Ustadz Basor, saya sama maning ya, saya lupa itu loh. Iyalah, iya. Jenengan belum masuk waktu itu kan? Belum ketemu Taufik. Jono, Pak Jono, saya Mas Basor. Itu seleksi guru. Nah pada waktu itu Pak Kasro itu masuk kan setelah setengah semester baru masuk. MTS Munawaroh jalan sudah. Sing mlebu ngene kakangmu apa adimu ya? Kamu kan enggak ikut seleksi. Ikut. Apa iya? Sudah diisi kok. Apa yang satu persatu? Enggak, yang waktu itu 27 lah yang daftar dulu. Nah, setelah seleksi selesai, ada satu guru orang Karangjati, anaknya Pak Kasimin, satu-satunya guru matematik yang daftar Katut. Pagi-pagi kan datang, Pak saya tidak jadi ngajar di sini karena diterima di SMK Sumpyo. Saya marah-marah itu. Loh, guru SMK matematik cuma kamu diterima, ini bukan dolanan loh. Ini sekolah baru dulu macam-macam. Boleh kamu mengundurkan diri, saya tidak memaksa, saya dosa. Tapi dengan catatan kamu ganti yang pinter matematik kayak kamu sama IPA begitu. Ternyata yang datang pagi-pagi Pak Kasimin. Nah, nyari kepala sekolah sudah ketemu saya. Ini kepala sekolahnya di mana, takon ke Bu Isni. Nah itu waktu itu ya bergoyongan di kantornya di atas sih. Jadi latar belakang MTS itu berdiri itu memang alasannya 2. Pertama karena dekat komplek. Yang kedua memanfaatkan aset Yayasan Islamic Center yang konon dulu dibiayai pakai uang rakyat Pemda Kabupaten Cilacap pada waktu bupatinya Bapak Supardi. Nah pada saat MTS ini berdiri itu memang Yayasan Porat Karir, yayasan loh. Pada waktu itu ketuanya itu Yusuf Subagio. Dan Yusuf Subagio itu istrinya 2, yang satu di Semarang, yang satu di Cilacap, jarang pulang. Maka saya kalau minta teken untuk izin ini itu dan sebagainya kesulitan. Akhirnya kadang-kadang sing dongengnya sudah di 2 minggu menit jadi karena nunggu ketua. Nah setelah Pak Yusuf ketemu bilang, sudah Pak saya putuskan sekarang begini, sementara yayasan tak serahkan jenengan jadi ketua yayasan lah. Nggak mau Pak lah, saya sudah lah ini secara SMK kebijakannya jenengan monggo terserah, kecuali SK, kalau SK saya yang teken, jenengan monggo lah bagaimana caranya begitu. Nah pada saat itu saya punya kewenangan, bulannya tekuruk kayak ngarep SMK Munawaroh, dan itu juga ngomong hari yayasan sana siapa wong nyong sing kon dadi ketua begitu, sehingga pada waktu itu sampai 300 rit itu. Tapi saya kan kerjasama dengan PLTU, jadi minta pasiruruk lah, dikasih suratnya juga turun. Kemudian saya cuma bayar angkutan. Ben bisa bayar angkutan, saya ya jual pasiruruk. Ya ini termasuk luar masjid kan saya semua yang nguruk. Itu ongkosnya saya enggak pernah ngerti karena ongkos itu langsung diberikan kepada supir yang untuk nguruk di halaman sekolah. Begitu. Pak Basor juga pada waktu itu setelah terjadi ganti pengurus itu kan saya siap aktif lah di yayasan Pak Saifuddin. Saya masih ingat ini Pak Basor bilang, tapi kayak sekolah sing pada legok-legok dirugi ngono ya Pak Rata gitu. Kalau tidak salah saya pernah ingat itu. Nah itu ternyata alhamdulillah bisa. Dan dari SMK Pak Jono pribadi itu juga nyumbang ada 30-an rit lah. Tapi kan berantai, tidak dur. Itu kan lanang wadon pegawai negeri, duitnya orang kanggo gitu.
Jadi waktu itu di Gelenuki kowe anu mandan kapan. Itu sekelumit sejarah berdirinya MTS. Dan pada saat itu pendaftar itu hanya dapat 16 anak. Nah, karena hanya dapat 16 anak, saya dengan Pak Jono datang ke rumah Asyadi. Nah, waktu itu Asyadi santrine menek sekitar belasan lah. Nah, saya nembung yang tidak sekolah ternyata ada 5. Sehingga dari 5 itu saya minta ke Pak Hasadi supaya disekolahkan di Munawaroh gratis. Tidak saya pungut apa-apa, sing penting sekolah. Sehingga genep jadi 21 siswa. Itu pertama siswa yang kita dapat. Akhirnya Azadi juga gabung ikut ngajar di sini. Itu perjalanan awal. Nah, kemudian pada tahun kedua itu kan dapat murid banyak. Ada 50 apa berapa lah. Pada periode ketiga ada 70-an pendaftar siswa. Itu sekelumit berdirinya MTS. Lalu pada saat saya mengundurkan diri dari MTS ini, itu saya amanatkan kepada Mas Basor. Mas Basor, tolonglah jenengan sih jadi kepala. Akhirnya pada saat itu dia menjabat PJ, beberapa lama kemudian digantikan oleh Bu Siti Form 1 apa ya? Iya, itu. Ini diingat-ingat periodenya jenengan terus sampai ke PJ-nya Pak Basor tahun. Nah, saya itu sejak tahun 2008 sampai 2010. 2008, 2009, 2010 terus diganti PJ Mas Basor sampai tahun ajaran baru waktu itu, sampai terbentuknya kepala sekolah pengganti saya, yaitu Bu Siti Form 1 satu periode. Nah, setelah Bu Siti Form 1 menjabat jadi kepala sekolah, kepengurusan yayasan diresafel. Ketuanya Pak Hasan Makarim, sekretarisnya almarhum Pak Halimi, dan saya di biro dakwah. Mungkin seperti itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, yang penting apa monggo. Tahun-tahun ini dapat hijabnya itu tahun berapa? Hijabnya tahun 2008. Oh, ada ya? Ada datanya ya? Jadi berdiri, hijab kan diurus tahun 2008 turun. Nah, kemudian apa itu? Apa jalannya uang yang diterimakan siswa tiap bulan namanya apa? BOS ya. Nah, BOS itu mulai tahun 2009. Juga sempat pernah dapat itu ya, kabupaten transport. Iya, uang fungsional, terus uang apa lagi itu kan pernah. Terus juga pernah dapat bantuan satu-satunya MTS di Jawa Tengah yang 1 tahun terima 2 kali MTS Munawaroh. Iya, yang pertama 64 juta, kemudian di akhir tahun 50 juta, 1 tahun 2 kali. 27 Juni Pak 2008. 27 Juni. Jabatan yang panjenengan itu berarti dari 2008 sampai 2010. 2010 di semester ajaran baru nopo? Bukan. 2010 bulan Oktober. Ya. Ya betul, bulan Oktober. Oktober sampai Desember. Januari kan sudah Bu Siti. Iya, Bu Siti. Boten sing sampai itu jenengan. Iya, hanya 3 bulan. Napa nggih? Iya. Aku bawa itu yang jadi ditukani nang Isuhud almarhum almahfur lah. Ya iya, ini kan dulu kepala SMK ya Baki. Sing janjar izin kan Pak Taufik ya. Iya. Nyong rawani lah Mas izin Mas. Nyong sing izin nih gue. PC-nya kan nikunnya apa 3 bulan pada 1 semester? Enggak. Enggak ada. 3 bulan. Oktober sampai Desember.
Oktober, terus November, saya Desember. proses persiapan untuk pemilihan kepala sekolah definitif. Nah, terus bulan November aku ditukani kewenangan deh, maksudnya kerung kawang lianya orang matur dewe kan. Jadi ini tukau banget ini. Nanti setannya masih disengit. Itu kan juga seleksi juga ya. Kepalanya kan juga seleksi ya. Kalau itu enggak, karena mau seleksi itu si Mas Hamim belum lulus waktu itu ya, bulan September belum lulus. Iya. Kita urus-urus September, terus saya dapat SK itu Oktober. Iya, jadi pada waktu saya mengundurkan diri dari MTS itu saya ninggali utangan nang MTS 27 juta setelah dihitung Mas Basor karo Bu Ika karo siapa ya? Sini. Siapa? Sini. Ki Isni itu ternyata hanya 17 juta. Ya, 17. 17 lah itu sudah lunas lah dalam kepemimpinannya Bu Siti ya dicicil gitu. Dicicil lunas. Malah diantar ke sana. Saya ingat yang antar kadang singgena ya Bu Lisa, cuma temennya kadang Bu Nurul, kadang Bu Yang itu. Ya ada 1 juta jujudi, ada 3 juta jujudi gitu. Yang jelas lunas. Kalau sekarang kan enggak kayak gitu. Sekarang ijob terus turun, sekolah berdiri Baru langsung buka ya. Iya dari buka keren kayak itu. Dapat bos ya. Iya. Dulu enggak. Baru rekrutmen ya. Nah, kemudian guru yang pada waktu itu saya angkat sertifikasi itu yang tak berangkatkan akeh jane ning sing katut kan Kusno, Erlin, Siti Home 1, Azadi. Siti Home 1 enggak ya? Enggak katut. Budita ya. Hah? Budita itu Belum. Bu Erlin. Iya, Budita sing ora katut Bu Siti, Budita. Waktu gue sih gampang.